Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 15 ayatnya yang pertama, kedua dan yang keenam. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ayat yang ke-6, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Puji Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu janji Tuhan. Nah, berbicara janji Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ketika berbicara yang namanya janji Tuhan Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ini adalah pasti yakin kalau Tuhan pasti akan menepati Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan janji orang-orang di sekitar kita, dari teman kita, sahabat kita, kerabat kita Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan ini sangat berbeda dengan janji orang-orang umat-umat manusia Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan ini adalah janji yang murni. Janji Tuhan ini adalah janji yang pasti akan ditepati Bapak Ibu Saudara. Seperti kita tahu bersama cerita yang namanya Abraham ini, ketika dia menanti-nantikan janji Tuhan, dia mendapatkan seorang anak. Janji Tuhan itu pasti akan Tuhan tepati pada waktu yang tepat Bapak Ibu Saudara. Entah pada waktu yang instan, entah pada waktu yang mungkin agak lama, tetapi tetap Tuhan akan tepati. Kita tugasnya Bapak Ibu Saudara, kita menanti-nantikan, kita menunggu setiap janji Tuhan itu. Abraham ketika menunggu janji Tuhan ini, dia menunggu dengan tidak instan. Dia menunggu begitu lama, dia menunggu janji Tuhan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Abraham tetap kuat dan kenapa dia bisa selama itu dia menunggu dan menantikan janji Tuhan? Bagaimana Abraham tetap kuat dalam menantikan janji Tuhan? Yang pertama, Abraham memiliki kepercayaan yang penuh. Bukan berarti sekedar Abraham itu hanya percaya saja, sekedar hanya yang penting percaya aja janji Tuhan. Enggak Bapak Ibu Saudara, tetapi Abraham ini sangat percaya dengan penuh akan janji Tuhan. Karena dia percaya, dia yakin kalau Tuhan pasti akan tepati janjinya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus apa? Percaya dengan penuh akan janji Tuhan. Di Kejadian 15 di situ ketika Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan nyatakan janjinya Bapak Ibu Saudara. Mungkin seringkali kita menganggap kalau Tuhan tidak menepati janjinya. Jangan kita ubah mindset kita Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya dengan penuh kalau Tuhan pasti akan menepati janjinya. Amin. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan tidak menepati janjinya. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan bahwa kita harus serahkan segala kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah serahkan, kita sudah memberikan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, kita yakin, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, maka janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tugas kita Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai Abraham tetap kuat dalam menantikan janji Tuhan, yaitu Abraham memiliki kepercayaan yang penuh. Nah, yang kedua, bagaimana Abraham tetap kuat dalam menantikan janji Tuhan, yaitu Abraham memiliki kesabaran. Abraham memiliki kesabaran dalam kehidupan dia Bapak Ibu Saudara. Dalam Abraham menantikan janji Tuhan, itu Abraham dalam menanti janji Tuhan itu sangat lama Bapak Ibu Saudara. Tidak instan, tidak cepat Tuhan tepati janjinya kepada Abraham. Sangat lama Bapak Ibu Saudara. Berpuluh-puluh tahun Abraham menantikan janjinya, janji Tuhan. Tetapi karena dia memiliki kesabaran dan dia percaya penuh kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, kan janji Tuhan.
dia bisa merasakan dan dia bisa menikmati janji Tuhan itu. Dengan apa? Satu hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Dia sabar. Seringkali kita tidak bisa melihat janji Tuhan, kita tidak bisa merasakan janji Tuhan karena apa? Karena kita tidak sabar. Kita tidak sabar menunggu, kita tidak sabar menantikan janji Tuhan. Ketika mungkin sudah berapa tahun kita menanti-nantikan janji Tuhan, kita mulai merasa, aduh Tuhan ini tidak menepati janjinya. Tuhan ini tidak melihat begitu berat keadaan saya. Tuhan tidak bisa melihat, Tuhan tidak melihat keadaan keluarga saya, keadaan ekonomi saya. Nah, artinya kita ini tidak sabar Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini, yaitu percaya penuh dan sabar Bapak Ibu Saudara. Ketika kedua hal ini ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, maka kita akan bisa merasakan dan kita akan menikmati setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan akan tepati tepat pada waktunya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kedua hal ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus memiliki kepercayaan penuh. Kita harus memiliki kesabaran kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kesabaran dalam menantikan janji Tuhan. Percaya, yakin akan setiap janji Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya Bapak Ibu Saudara. Tugas kita hanya apa? Tugas kita hanya percaya penuh, yakin, dan kita sabar. Tidak usah kita menggerutu, tidak usah kita bersungut-sungut, tidak usah kita marah kepada Tuhan. Biarlah kita mengikuti setiap proses-proses yang Tuhan akan berikan yang Tuhan akan izinkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika hal itu kita tetap terus mengikuti setiap perintah Tuhan, mengikuti setiap keinginan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka setiap janji Tuhan kita akan rasakan. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan segala kebaikan-Mu. Engkau Tuhan mengingatkan kembali dalam kehidupan kita. Kita tetap terus harus percaya dan sabar akan setiap menantikan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami selalu kekuatan dan kemampuan Bapa yang baik. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan perencanaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah Engkau selalu menolong dan menyertai dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Janji Tuhan selalu bersinar di setiap pagi. Oh, janji